Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat Paskah. Seyogianya kita jemaat HKBP masih mengadakan ibadah minggu pada hari ini yang kita rayakan dengan Paskah yang kedua. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh ketinggalan firman Tuhan. Biarlah ibadah singkat kita ini memaknai Paskah kita demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada perayaan Paskah yang kedua ini dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu,
yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyatakan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimanakah kita memaknai Paskah itu? Inilah yang akan ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita. Dengan menyadari bahwa pilihan Allah atas diri kita begitu menakjubkan dan menyadari betapa mulianya pengudusan Roh Kudus melalui percikan darah Kristus dari kematiannya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, membuat Petrus menaikkan pujian kepada Allah karena telah menyatakan kemurahannya dengan membuat orang-orang percaya dilahirkan kembali melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Memang selama hidup di dunia ini, anak-anak Tuhan tidak akan lepas dari masalah dan penderitaan. Namun anak-anak Tuhan sejati tidak akan tenggelam dalam berbagai pencobaan hidup ini sampai kepada keputusasaan, apalagi pada kemurtatan. Tidak sama sekali, karena anak-anak Tuhan memiliki pengharapan akan kepastian keselamatan. Di dunia ini kita boleh hidup menderita, tetapi di sorga kelak kebahagiaan kekal menanti kita. Itulah pujian Petrus pada Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita akan dipelihara oleh kekuatan Tuhan sendiri sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu, nasihat Petrus kepada orang percaya supaya mereka bersukacita sekalipun dalam hidup di dunia ini mereka masih menderita. Petrus juga menjelaskan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kepada umatnya adalah bukan untuk menjatuhkan mereka, tetapi sebaliknya untuk membuktikan kesejatian iman mereka. Iman yang sejati pasti teruji dengan baik, ibarat emas yang dimurnikan oleh api, dan segala kotorannya akan terbakar habis sehingga emas itu akan tampil cemerlang.
Demikian juga ketika iman anak Tuhan diuji oleh penderitaan, maka bila terbukti teruji, orang beriman layak menerima puji-pujian, kemuliaan, dan hormat pada waktunya. Itulah hasilnya. Anak-anak Tuhan akan muncul sebagai pemenang. Selanjutnya Petrus mengatakan bahwa kita dapat berbahagia karena ada sukacita yang tidak terhingga dan tidak terkatakan bagi setiap orang percaya dan memiliki jaminan keselamatan. Keselamatan ini merupakan bagian dari rencana Allah yang agung, yang sejak dari kekekalan dan merupakan rahasia bagi para nabi perjanjian lama yang tersembunyi selama berabad-abad. Namun rahasia itu kemudian terungkap, yaitu rahasia yang menyangkut jemaat di antara masa penderitaan dan masa kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Kita adalah bagian dari jemaat yang hidup dalam masa itu. Tetapi rahasia besar telah dibukakan kepada kita, yaitu keselamatan dari Kristus. Beriman yang sungguh-sungguh kepada Kristus tujuannya supaya kita memiliki pengharapan yang teguh dan mulia akan kedatangan Kristus kembali, sehingga kita akan mendapat bagian dari apa yang Tuhan telah janjikan. Dalam semua itu, selama masih di dunia, kita harus mewujudkan iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita harus berdasar pada karya penebusan Tuhan bagi umatnya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Pengharapan kita memampukan kita melihat ke depan kepada janji sorgawi yang telah dijanjikan Kristus kepada kita. Dan kasih kita diwujudkan dalam tindakan hidup sehari-hari, menantang kejahatan demi untuk membangun sesama manusia dalam dunia ini, dan demi untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, sebagai pemenang dari kebangkitan Kristus, bukti seperti apakah yang harus dinyatakan oleh anak-anak Tuhan tentang kesejatian imannya? Yang pertama, tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan dalam segala situasi, suka maupun duka cita. Yang kedua, tetap mempraktekkan kasih Tuhan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang menganiaya kita. Itulah pesan firman Tuhan kepada kita. Karena itu, marilah kita maknai Paskah ini, bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan dan darah Kristus yang tercurah untuk kita. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.